Setiap upload review pasti pada komen, "Kak, video moddingnya dong." Nah, sekarang aku mau modding Red Dragon K631 yang udah pernah aku review sebelumnya. Ini akan jadi mod dengan budget yang sangat minim, bahkan cuma 50 ribuan aja. Caranya pun gak terlalu sulit, jadi langsung aja kita mod keyboardnya. Sebelum melakukan mod, aku melepas keycaps, switch, kemudian baut yang ada di plat. Kalian bisa menggunakan switch dan keycaps puller bawaan yang ada di paket pembelian. Karena keyboard ini menggunakan soket hot swap universal, jadi lepas switchnya nggak susah. Setelah semua baut terlepas, kita angkat plat dari case-nya. Keyboard ini menggunakan sistem clip, jadi walaupun kalian sudah melepas semua baut, kalian masih butuh usaha untuk melepaskan plat. Caranya tinggal diangkat perlahan sampai semua klip pada plat terlepas. Kemudian kita angkat PCB-nya. Mod pertama yang dilakukan adalah memasang case foam untuk sound dampener. Aku menggunakan bahan silikon setebal 2 mm. Kalian bisa beli lewat marketplace dengan harga 25.000. Aku menggunakan bahan silikon karena dengan harga 25.000 aja, bahan ini sudah efektif untuk meredam suara hollow. Silikonnya tinggal kalian potong sesuai ukuran keyboard, serta tandai pada bagian stand off menggunakan spidol. Lalu lubangi menggunakan tweezer. Kalau sudah, tinggal kalian pasang ke case dan lepas plastik dari silikon. Langkah selanjutnya, seperti biasa, kita mod PCB dengan melakukan tempas mod sebanyak 4 layer. Caranya gampang banget. Kalian cuma perlu menempelkan masking tape di bagian bawah PCB. Tempas mod ini berguna untuk membuat suara keyboardnya jadi lebih poppy. Harga masking tape cuma 7 ribuan aja, dan bisa kalian dapatkan di toko alat tulis. Jangan lupa untuk merapikan bagian pinggir, serta melubangi masking tape pada bagian stand off-nya. Lanjut ke bagian switch. Untuk switch aku menggunakan switch bawaan yaitu Huano Red. Alasannya tentu menekan budget. Untuk memaksimalkan performa switch bawaan, kita akan loop switch-nya. Pertama, kita bongkar terlebih dahulu. Di sini aku menggunakan switch opener dari MKID. Kalau kalian gak punya switch opener, bisa menggunakan obeng minus dengan cara mencungkil bagian top housing. Kalau sudah dibongkar, letakkan bottom housing dan spring di loop station. Ini biar lebih mudah saat looping sih. Tapi kalau kalian gak punya loop station, kalian bisa pisahkan saja antara stem, top housing, bottom housing, serta spring. Loopingnya dimulai dari bottom housing. Aku loop menggunakan super loop dengan harga 15.000 aja untuk 2 gram. Aku menggunakan super loop untuk menekan budget. Tapi aku sarankan kalian menggunakan Krytox 205 grade 0 supaya performanya lebih maksimal. Super loop ini lumayan kental dan akan membuat feel-nya lebih berat setelah di loop. Cara loopnya kalian tinggal lumasi bagian dinding dalam bottom housing. Kalau sudah, pasang spring ke bottom housing lalu loop bagian stem. Untuk loop stemnya pun aku masih menggunakan super loop. Karena switchnya linear, jadi kalian bisa loop kaki stem dan sisi stemnya. Setelah semua stem di loop, tinggal kalian pasang di atas spring. Dan pasang top housing. Top housingnya nggak aku loop, tapi kalau mau kalian loop pun boleh. Saat memasang top housing jangan sampai terbalik, karena akan nyangkut di bagian besinya. Lanjut kita mod stabilizer. Pertama, kalian harus bongkar stabilizer terlebih dahulu sebelum melakukan mod. Pisahkan bagian wire, stem, serta housing. Untuk mod kali ini, aku menggunakan stabilizer bawaan. Mod yang dilakukan adalah memotong kaki stem, karena bagian kaki stemnya belum rata. Potong di bagian yang menonjol pada kedua sisi hingga kaki stem rata. Setelah itu loop stem dan housing menggunakan super loop. Kalau sudah, tinggal kalian loop wire-nya. Untuk bagian wire kalau bisa loop agak banyak supaya tidak rattle maupun ticking. Tinggal dirakit kembali deh stabilizernya. Untuk memaksimalkan performa stabilizer, pasang band aid pada plat. Karena stabilizernya sangat wobble jika tidak diberikan band aid.
Pasang di semua stabilizer supaya lebih tight. Bandnet ini bisa kalian beli di apotik dengan harga 4.000 saja. Kalau sudah, tinggal kita rakit keyboardnya. Pertama, kita pasang PF foam yang ada di paket pembelian keyboard. PF foam ini berfungsi supaya suara yang dihasilkan lebih poppy. Mungkin fungsinya sama seperti switch pad. PF foamnya tinggal digunting sesuai ukuran keyboard kalian. Lanjut pasang plat, stabilizer, dan pasang kembali switch serta keycaps. Biaya yang dikeluarkan pada mod kali ini hanya 51.000 saja. Tapi kalian bisa mendapatkan sound profile yang lebih baik, switch lebih smooth, serta stabilizer yang tidak rattle. Penggunaan super loop pun membuat Huano Red Switch lebih nyaman digunakan, karena feel-nya lebih berat, dan beratnya pas untukku. Walaupun aku tetap menyarankan kalian untuk menggunakan Krytox 205 Grade 0. Tapi setidaknya kita tahu bahwa dengan 50 ribuan aja kalian bisa membuat performa keyboard lebih maksimal. Sekarang kita dengarkan sound profile-nya.